Berarti banyak sedihnya ya masalah percintaan. Sedih semua. Iya. Nggak ada bahagianya. Nggak ada. Dari 3 hari pacaran udah menetes kayak patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PGP. Penting nggak penting channel podcast. Oke, apa kabar semua Sobat PGP? Lama kita tidak berjumpa ya di sini. Nah, di sini kalau untuk podcast kali ini kita udah masuk season ke-7 ya. Dan podcast ini udah agak berbeda dengan podcast sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah podcast nih, kalau buat sobat-sobat PGP ini gimana sih? Kemarin udah nonton kan semua dari season 1 sampai ke season 6 kita. Jadi cerita ya untuk member-member PGP kita tuh pasti udah mantap dan seru-seru bagi kalian semua. Dan yang pastinya termotivasi lah ya buat kalian semua biar ambil apa yang positif. Jadi kalau yang negatifnya aja di skip aja. Oke, sobat PGP, apa kabar buat kalian semua yang selalu beraktivitas di luar rumah? Jangan lupa kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya demi mencegah yang namanya penularan virus corona. Jadi kalau kalian buat yang selalu aktivitas di luar, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Oke, sobat PGP, untuk podcast kali ini agak berbeda dengan podcast sebelumnya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber cewek cantik berhijab, mantan personil girl band kayaknya. Dari band. Girl band cewek ya, Anissa ya. Anissa. Udah berhijab ya. Iya. Nah, oke, sebelum kita berbincang, kita sharing-sharing dengan salah satu narasumber kita kali ini, kita saksikan setelah yang berikut ini. Oke, Sobat PGP, seperti yang saya bilang tadi, kita akan sharing dan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu narasumber yang sangat cantik. Nah, oke, untuk kali ini, tema kali ini mungkin kita akan angkat tentang broken heart ya. Jadi buat teman-teman Sobat PGP mungkin sudah pernah mengalami yang namanya broken heart ya. Yang pasti banyak di sini. Kalau kalian mau cerita, boleh kalian komen di bawah ini ya. Oke, langsung saja, kalian penasaran? Kita sambut. Ini dia, narasumber kita, Gea. Ini apa kayak gini? Oke, sahabat PGP, ini dia narasumber kita hari ini dan juga podcast kali ini beda ya. Kemarin kita member PGP dan ini kita invitation langsung sama salah satu narasumber cantik kita hari ini. Oke, Gia, boleh kenalin dulu sama sahabat PGP nih yang penasaran sama Gia, boleh? Halo, perkenalan nama saya Gea. Oke, Gia aja ya. Iya. Gia aja. Oke, Gia. Kalau sudah duduk di sini, otomatis kita harus sharing-sharing bincang-bincang sedikit ya. Iya. Sudah siap? Siap? Sehat? Sangat sehat. Sangat sehat. Masih semangat? Sangat sehat. Tetap semangat ya. Oke. Oke, Gea. Bahwa nama panjangnya itu Gea Yolanda ya. Iya. Gea Yolanda. Oh, boleh tahu Gea kalau untuk saat ini usianya berapa sih? Usianya 21. Oh, masih muda teman-teman, masih muda. Oke. Kalau untuk kali ini kan kita masukin ke tema bukan heart ya. Iya. Jadi dia boleh sih cerita sedikit nanti, tapi kalau misalkan ada yang beberapa tidak boleh diceritain itu nggak apa-apa gitu. Dilemesin aja lidahnya. Iya. Oke, kalau untuk sekarang kesibukannya apa ya? Kesibukannya sekarang kuliah sih. Kuliahnya. Iya. Oh, buat kuliahnya. Kalau boleh tahu, boleh sedikit sharing sedikit tentang kuliah. Gea kuliahnya di mana? Jurusan apa? Di salah satu perguruan tinggi di Palembang. Oh, di Palembang. Ya. Jurusan Prakarya Medis. Oh. Ada satu kok di Palembang. Ada satu. Wow. Prakarya Medis. Prakarya Medis hati bisa. Iya. Kenal. Oh, Prakarya Medis. Bahayu MC. Itu salah satu tentang kesehatan ya. Iya betul tentang kesehatan. Jadi kalau boleh saya sedikit nih, kalau Prakarya Medis itu kan di salah satu ya. Jurusan satu maksudnya di Palembang. Jadi Prakarya Medis itu cuma satu ada di Palembang. Oh. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tempat perguruan tinggi yang lain pun tidak menyediakan Prakarya Medis itu. Nah, kalau boleh tahu, kalau Gea kan itu kan kesehatan, salah satu kesehatan. Kenapa sih Gea ambil Prakarya Medis nih? Bukan ambil kayak kedokteran atau yang lain? Itu kan banyak kan. Karena tahu dari keluarga juga nih ya. Tentang kesehatan yang bekerja di kesehatan itu Prakarya Medis itu lagi booming ya itu? Bukan lagi booming, tapi peluang kerjanya lebih gede. Oh, peluang kerjanya lebih gede. Jadi kalau misalkan untuk peluang kerja lebih gede itu lebih ke bidang apa nantinya? Kalau misalkan di maksudnya di ranah pekerjaan nanti, maksudnya nantinya jadi apa gitu?
Jadi perekam medis itu banyak bagiannya. Jadi seperti registrasi di rumah sakit itu tenaga perekam medis. Oh, bukannya perekam hati. Jadi perekam medis itu di balik layar gitu. Oh, di balik layar. Iya, di balik layar. Oh, di balik layar. Gitu. Di balik layarnya. Oke. Oke, Gia, kalau misalkan untuk sekarang ini sudah masuk ke semester apa nih kalau? Semester 4. 4 ya, berarti sedikit lagi ya. Iya. Gimana sih kalau boleh sharing-sharing sama sobat PGP kita nih, siapa tahu ada yang berminat sama jurusan yang dia lakuin sekarang ini. Maksudnya sharing keenakannya itu apa atau ketidakenakannya itu apa gitu kan? Jadi buat teman-teman nih yang yang bingung mau ambil jurusan kuliah. Karena kan sekarang ini kan udah mau masuk. Iya betul, karena anak-anak SMA sekarang kan banyak ikut-ikutan gitu kan. Iya, sama teman-temannya gitu. Iya betul. Jadi awalnya saya juga tuh ikut-ikutan, tapi lebih makin berjalannya waktu makin mikir kan buat masa depan sendiri. Jadi boleh ceritain suka duka. Maksudnya enaknya gimana? Enaknya di perekam medis itu dia tidak langsung bertemu pasien gitu. Oh. Kan ada juga bagian yang tidak bertemu langsung, ada yang bertemu langsung gitu. Misalkan nih, jadi perekam medis itu banyak yang ini juga loh, salah mengartikan. Jadi kita itu bukan merekam bagian organ tubuh manusia, bukan. Jadi perekam medis itu mencakup dokumen-dokumen pasien. Jadi kita yang ngurus dari masuknya pasien dari ke rumah sakit tersebut sampai dia keluar, itu kita yang handle. Oh, bukan kayak kalau kita di rumah sakit kayak scan atau scan. Bukan ya. Oh, berarti mungkin ada salah arti. Iya, banyak yang salah mengartikan itu. Karena saya pikir juga kayak gitu. Bukan. Oh, bukan, itu lebih ke data ya. Lebih ke data. Data pasien iya, ya. Betul. Jadi tidak tahu sih data pasiennya siapa. Iya betul, tapi kan dirahasiakan, ada sumpah. Ada sumpahnya. Iya, ada sumpah. Oh, kan gitu. sumpah profesi. Jadi kalau misalnya boleh ceritain sedikit kesenangannya di perekam medis itu gimana? Apa dukanya juga? Nggak enaknya gitu? Nggak enaknya sih, nggak ada sih, enak aja. Untuk sejauh ini, kayaknya susah nggak sih untuk belajarnya itu ya? Pembelajarannya, kuliahnya? Nggak juga. Apalagi kalau untuk sekarang kan lagi di pandemi ini kan online. Iya, daring. Jadi kalau boleh tahu nih, menurut Gea, kalau kuliah daring itu lebih enak atau lebih enak langsung? Lebih ke nggak enaknya sih. Nggak enak ya? Nggak enak itu karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan dosen tersebut gitu. Jadi kan penyampaiannya kurang. Bukan yang nggak ketemu teman-teman atau nggak ketemu pacar, nggak juga. Oke, kalau kesenangan tadi mungkin lebih pengalaman atau lebih tahu. Kalau boleh tahu sudah pernah ke rumah sakit atau magang? Belum. Oh, belum. Karena ini kan corona nih, harusnya tadi PKL kan ke rumah sakit tapi ditunda. Oh, jadi ditunda dulu. Betul. Jadi kayak break dulu gitu. Enggak break juga sih, jadi belajar daring aja dulu gitu. Oh, belajar jadi materi. Masa PKL daring juga nggak mungkin kan? Jadi kita nggak tahu ya kalau misalkan prakteknya langsung gitu. Oke, lihat itu tentang sekilas tentang kuliah perekam medis. Jadi kalau buat teman-teman yang suka atau pengen, boleh sharing sama Gia ya. Atau kalau misalkan pengen tanya-tanya sama Gia tuh langsung ada IG-nya nanti di sini. Boleh di follow ya. Kalau buat teman. Nah, iya udah. Kalau boleh tahu untuk hobi Gia apa? Hobinya badminton. Oh, hobi olahraga. Iya. Oh, bukan hobi kesehatan dari dulu. Jadi kalau dulu kecil hobi main dokter-dokteran bukan? Enggak ngaruh itu mah. Enggak ngaruh. Oh, jadi hobinya badminton. Selain itu enggak? Kalau hobi ini bapernya anak lo enggak pernah? Hobi juga sih. Sejak kemarin-kemarin. Jadi kan cantik nih, pasti banyak nih kan cowok-cowok yang baper gitu kan. Kalau untuk kalau masalah baper tadi nih, kalau buat pacar sekarang masih ada? Baru kandas. Baru kandas. Teman-teman. Boleh dinyanyiin dulu ya buat kue di sini. Boleh kandas. Nah, kita langsung aja masuk ke intinya nih. Kita kan buat podcast Gia ini tentang broken heart. Pasti kan di sini teman-teman kita udah banyak nih yang ngalami broken heart. Yang di sini sudah ada belum yang ngalami broken heart? Sering. Apa yang ada baru ngalami di sini? Enggak ada. Kayaknya banyak ya, banyak. Enggak mau ngaku aja. Nyok statusnya baik. Oh, nyok status. Ayam dulu kali ini. Oh, berarti kan status dulu ya.
Hati dan kalian. Kayak zaman di Facebook ya, ganti status Iya, kalau bener, sudah langsung hilang profil pacaran ya. langsung lacak ya. Oke, kalau untuk saat ini udah kandas gitu. Kandas di tengah jalan. Ya, bisa jadi dibilang gitu. Broken heart, berarti dia udah pernah banyak mengalami tentang broken heart. Jadi kalau untuk pacaran, dia karena pacaran tuh sejak kapan sih? Kayaknya sejak SD kali. Enggak, Oh, enggak. parah itu mah. Kenalnya emang yang bener-bener pacaran ya. Iya. Dari kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA, baru ngerasain namanya cinta. Iya, betul. Berarti kalau sebelumnya itu cinta monyet. Iya. Pasti ingat gak nih mantan-mantanmu apa nih? Kalau yang tulis sana tuh banyak. Oh, gitu, iya. Ini enggak tahu ini. Nggak ingat lagi. Yang diingat Yang diingat aja ya, yang diingat aja ya. Boleh. Boleh. Boleh? Berapa? Berapa atau berapa? Yang diingat 1, Empat. 2, 3. Oh, 4. Dikit teman-teman, cuma 4. Kira tadi 30 atau 40. Enggak fair berarti ya. Oke, kalau misalkan dia tadi bilang kalau misalkan untuk apa ngerasain cinta itu waktu zaman SMA. Iya, betul. Nah, Zaman gimana sih dia bisa dapet chemistry-nya tentang cinta pada saat SMA gitu? Jadi pada saat itu belum ngerasain cinta, jadi Belum. ketika ditembak itu terima-terima aja. Oh, ditembak. Iya. Tembak pakai apa tuh? Pistol. Oh, pakai pistol. Nanti pakai bunga. Kayak lagi enggak. Enggak Setelah diterima baru tuh dikasih baru boneka. dikasih. Oh, si boneka masih terima boneka ya? Enggak apa. Masih. Dibakar. Masih. Jadi kalau buangan mantan tuh harus dibuang ya. Buang di sampah ya, Kak. Oke, kalau untuk ngerasain apa broken heart-nya itu pada saat kapan sih? Yang benar-benar hancur banget gitu ya. Itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Enggak fokus berarti sekolahnya. Bener, ujian pun terbengkalai. Oh, jadi gimana sih? Kalau untuk itu dia yang ngerasain cinta sama dia atau dia yang cinta sama dia? Awalnya dia. Awalnya dia. Nah. Jadi apa perjalanan Kayak waktu? lagu lah, Cinta Lagu Datang apa? Terlambat. Oh, jika kayak Iya. lagu Mayu di Ayun dah. Iya, bener, Kalau bener. boleh nyanyi dulu sedikit? Enggak mau. Enggak mau, enggak bisa. Oh. Jadi nggak bisa kita ajak collab nih nyanyi. Iya, bener. Jadi bintang video klip aja ya. Cinta Datang Terlambat. Oh, berarti definisinya kayak dia yang terlambat gitu ya, Iya. mencintai seseorang Iya, itu. betul. Pada saat dia udah masuk ke ranah percintaan itu, Iya. Dia dia udah mundur. go on. Mungkin dia udah capek gitu. Iya, bisa jadi. Bosen kan? Bosen. Ya boleh. Kalau misalkan ngerasain broken heart itu di bagian mana ini? Jadi cerita sedikit nih ya. Iya, cerita sedikit, boleh. Dari awal kenal itu emang benar-benar orangnya baik banget. Oh, baik banget. banget. Dari segi apapun memang benar-benar baik. Dan akhirnya tapi saya itu lebih tidak menghargai gitu. Tidak menghargai perjuangan dia gitu kan. Menyia-nyiakan ya benar. Tapi kebaikan dia itu buat saya apa ya? Kalau cewek itu bukan ilfil, lebih apa ya? Berlebihan. Bukan berlebihan, lebih ke kalau bahasa Palembang itu negak dado. Oh, enggak dado, cakep bagusan. Itu, cakep bagusan. Tahu dia suka nih ya, ya udah bodo amat Iya. lo, yang penting gue happy gitu kan, lo menderita bodo amat Iya, gitu. Jadi setelah dia mungkin capek sama saya juga udah mulai mencintai dia capek, dianya gue. Jadi dia bisa ngerasain cinta sama dia tuh gimana gitu? Di saat dia udah mulai mundur. Oh, mundur. Udah mulai ngerasa kehilangan gitu loh. Berarti dia konteksnya di sini ngerasain gitu ya? Iya. Ada perubahan dari Iya, ada perubahan dari dianya. Kayak berubah 180 banget gitu. 180? Dari baik sampai Coba. Mungkin ada alasan lain nggak? Atau misalkan dia ada yang lain, kenal yang lain gitu? enggak ada. Oh, enggak. Emang kayaknya bener-bener capek dari dianya sih. Tapi putus tuh ya. Putusnya pun baik-baik, dan baik-baik itu yang bikin sakit. Oh, kenapa nggak dia waktu pasti kan dia ngerasain nih dia perubahannya gitu. Nah, maksudnya perubahannya itu dari segi apa sih? Dari segi cara dia memperlakukan saya, dari cara dia apa ya, berbicara udah beda. Oh, perhatiannya ya? Udah beda banget. Jadi dia sendiri gini ya, merasakan. Iya, Langsung. merasakan ya nggak enak banget kan. Kenapa kalau pada saat dia kan ngerasain nih kayak gitu, kenapa nggak langsung dia tanya sama dia langsung gitu?
ya setiap saya nanya dia marah-marah, jadi berantem mulu gitu. Berantem mulu, jadi ya pada udah capek berantem dan dia datang ke rumah saya. Dia bilang kalau orang tuanya mamanya nggak setuju sama saya gitu kan. Tapi dalam pemikiran saya tuh ini nggak mungkin, sedangkan mamanya baik banget sama saya kan. Oh, berarti udah dekat sama keluarganya? Sama keluarganya udah deket. Udah deket semua sih gitu. Itu pada masa sekolah? Iya, jadi kita itu pacaran dari kelas 2 sampai mau tamat. Cuma 1 tahun? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, tapi rasa cintanya itu lebih dari 1 tahun 8 bulan. Lebih. Move on-nya pun lebih. Iya bener. Kalau sekarang sudah move on belum? Sekarang? Iya. Udah dong. Kalau dulu mungkin belum ya? Belum. Oke, Gia. Kalau nih tadi kan untuk saat ini dia udah move on gitu ya? Iya, udah. Nah, jadi kalau misalkan gimana sih cara dia tuh move on dari seseorang gitu? Awalnya saya nggak tahu tuh ya move on-nya gimana. Jadi perpisahannya tuh udah dari rumah tadi dia dan ngerasa udah benar-benar nggak cocok, nangis sama-sama. Dan Nangis. Gawat, saya Jamil. Masih temenan tuh, masih teman-temanan, masih chatan. Masih chattingan. Nah, dan akhirnya saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakartanya? Itu buat kuliah. Oh, buat kuliah. Daftar kuliah. Jadi dengan PD-nya saya daftar universitas ternama di sana gitu kan. Dan gak lulus 2 tahun berturut-turut. Oh, emang pernah stay di Jakarta ya? Pernah. Emang keluarga di sana semua. Oh, benar tinggal keluarga. Oh, kalau boleh tahu sedikit nih, perbandingan Palembang sama Jakarta gimana sih? Pengalaman dia di sana gitu. Jakarta sih lebih hidup sih menurut Lebih saya. Oh, berarti Palembang lebih mati. Karena orang-orangnya kali ya, orang-orangnya, circle-nya. Oh, ceritanya beda. Iya, Oh, jadi di sana dulu ya ini ya tes kuliah. Iya, tes Tapi kuliah. nggak masuk, balik lagi ke Palembang. Enggak Oh. pulang. Enggak pulang, jadi emang stay di sana buat lomba, baik ikut model gitu kan, casting. Dan Punya cita-cita pengen jadi artis juga? Ada. ada dulu sih, tapi sekarang enggak. Enggak. Dan akhirnya udah tuh kita masih chat-chatan kan sampai saya di Jakarta. Dan dia posting tuh sama cewek lain. Oh. Dan posting sama cewek lain. Dan saya mikir kan, ngapain dia masih chat-chat saya kan? Dan akhirnya udah tuh saya yang lebih sadar diri aja tuh mundur. Berarti Sedih banget. Berarti masih stalking dikit-dikit ya? Stalking ya? Iya, benar. Kepoin Bukan lah. dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Banyak selalu dilihat. Iya, selalu dilihat. Tapi kan ngerasa gak kalau misalkan dia itu juga masih kayak sama dia gitu, stalking? Masih, tapi dia mikirnya gini loh. Ya dia juga sekarang udah jauh dari dia, punya circle baru, punya kehidupan lain kan. Dan juga lebih ke ya udah sadar diri aja daripada gini terus berteman tapi sakit dan akhirnya saya mundur. Masih teringat ya? Iya, jadi mundur. Jadi cara move on-nya itu lebih ke berdamai dengan diri sendiri dan waktu. Emang di sana bener-bener gak ada teman. Gak ada ya? Gak ada teman, jadi galau sendirian, nangis sendirian. Emang bener-bener sendirian banget. Sedih ya teman-teman. Itulah kalau merasakan cinta. Iya. Itu mungkin cinta pertama. Ya kalau bisa emang dibilang. ya. Iya, memang kalau untuk kata orang nih, kalau misalnya cinta pertama itu emang agak susah ya melupakan. Betul. Boleh tahu berapa lama sih untuk Move on. Iya, bisa move on. 1 tahun itu lebih. 1 tahun lebih ya? Nah, kalau untuk sudah sedikit gitu, masuk lagi nggak dia ke circle ketemu lagi dengan seseorang gitu? Lebih ke banyak bertemu sama orang tuh banyak, tapi lebih nggak bisa buka hati gitu. Emang benar-benar lagi masa apa ya? Gitu tuh. Iya, nggak bisa buka hati buat Kunci, siapapun. kuncinya lagi dibuang. Iya, nggak tahu deh, nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Iya, jadi gitu deh. Oh gitu. Jadi kalau misalkan udah ini mau tadi untuk Gia orang baru masuk ke Gia circle ke baru lagi tuh. Pada saat Gia udah bisa buka hati itu gimana gitu? Itu lama ya, lama banget. 1 tahun setengah lebih deh. 1 tahun setengah. Dan akhirnya kan setelah dari Jakarta pulang tuh ke Palembang karena saya sakit tipes. Oh. Tipes kan. Jadi pulang ke Palembang dan dapat ketemu orang baru dari sosial media gitu Sosial kan. media. Iya.
Sosial media apa? Facebook. Jangan disuruh. Banyak sosial media salah satu. Udah jadi kenal-kenalan. Dia main ke rumah tuh tiba-tiba sama temennya. Ngapel. Langsung manggil mama saya, mama. Waduh, ini orang baru pertama kali kan. Udah deh. Dekat-dekat dan akhirnya pacaran. Pacaran lagi. Jadi bisa buka hati lagi. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mau buka hatinya lagi tuh dari gimana? Maksudnya bisa buka gitu. Apa dengan cara dia? Dengan cara mengikhlaskan yang lama gitu. Yang lama. Mengikhlaskan emang benar-benar ya udah emang kita udah nggak bisa sama-sama lagi gitu kan. Iya. Jadi pasangan yang masuk lebih menerima. Mungkin menerima. Iya. Jadi pada saat dia nerima yang baru itu nggak ini lagi. Emang nggak ada rasa lagi. Nggak ada rasa lagi. Jadi emang udah benar-benar selesai gitu. Memang kalau misalkan untuk circle-nya sih memang kayak gitu sih. Iya. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah nemuin yang circle yang baru lagi, mungkin dia nanti bisa lupa gitu. Iya benar. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya Bang ya. Sedikit ya ceritanya. Jadi kalau misalkan ketemu yang baru lagi nih, apakah dia ngerasain broken heart lagi? Betul. Sama. Dan itu lebih parah. Lebih parah lagi? Lebih parah. Aspeknya tuh gimana? Dari awal emang kita kenal itu lebih sering ke patah hati sih. Patah hati? Lebih patah hati. Berarti banyak kesedihan ya? Masalah percintaan. Sedih semua. Iya. Nggak ada bahagianya. Nggak ada. Dari 3 hari pacaran udah menetes air mata. Sangat sedih ya. Parah. Jadi udah, maksudnya circle broken heart lagi nih. Maksudnya dari apa? Aspeknya di mana lagi sih? Maksudnya dia pikirnya tuh kayak gitu lagi. Maksudnya gimana? Kayak maksudnya kan dia pasti pikir kan, kok aku merasa kayak gini lagi kayak gitu. Oh gitu. Di mana yang salah? Iya, apa yang salah gitu kan. Jadi saya lebih mengkoreksi diri saya ya, kenapa saya selalu begini ini. Kayak urusan hati saya tuh nggak selesai gitu, sakit mulu, nggak ada bahagianya. Tapi lebih saya mengkoreksi diri. Saya mikir gini, oh ya udah berarti ini balasan yang kemarin karena saya memperlakukan orang tidak baik ya, karena ya oleh sebabnya yang kemarin tidak baik karmanya saat itu. Berarti karma itu memang berlakuan buah bukan? Hah? Bukan. Itu kurma. Iya juga istilahnya. Rasanya jangan nyambung dikit kan. Iya. Baca. Jadi pada saat sudah masuk circle itu berarti udah ini lagi dia tinggalin lagi ya. Itu yang aspeknya dia yang ninggalin atau dia yang ninggalin? Lebih ke sama-samanya udah mengikhlas. Ini boleh cerita sedikit? Boleh. Ya? Boleh banget. Jadi dari awal kenal itu kan udah patah hati mulu nih, udah sering dibohongi dan banyak ketidakjujuran kan. Udah tuh. Nah, kalau misalkan banyak ketidakjujuran kenapa dia bisa nerima gitu? Lebih mikirnya malu tuh, mau ganti-ganti mulu gitu. Lebih ke malu sih, karena kan cewek kan masa ganti-ganti cowok mulu kan. Jadi lebih mempertahankan tuh. Terus jadi kita itu pacaran 1 tahun 8 bulan juga. Oh sama berarti? Sama, tapi kayaknya memang dijatah ya guys. Batasnya dijatah 1 tahun 8 bulan habis kontrak. Expired. Udah, jadi 1 tahun 8 bulan itu 2 bulannya nggak LDR, selebihnya LDR. Sudah ragu untuk terus, tapi malu tadi kan, udah jadi jalanin. Awal-awalnya oke. Lebih kesini akhir-akhirnya dan saya tidak dikabarin tuh. Lost kontak banget. Lost kontak selama berapa ya? 3 bulan ke 3 atau 4 bulan gitu. Maksudnya dia nggak saya mencari loh. Saya mencari kan dia kan di luar Palembang juga kan. Saya mencari, saya menelpon, saya ngechat dia tapi nggak direspon sama sekali. Dan saya lebih menghubungi keluarganya, tapi keluarganya juga nggak tahu kenapa dianya begitu gitu. Dan oke, tapi saya pantau terus kan dari jauh gimana. Dan itu benar-benar makan batin gitu, ngebatin, sakitnya tuh ngebatin. Dan akhirnya saya memutuskan untuk datang ke daerahnya dia. Kebetulan saya ada teman juga kan yang tinggal di sana. Di daerah mana kalau boleh tahu? Jangan. Dosen. Bulat kali ya. Jadi memutuskan untuk ke sana
Dan setelah sampai di sana dia nggak tahu kalau saya berangkat. Dia nggak tahu. Jadi tiba-tiba saya datang tuh ke sana dan ada dia kaget kan ada saya. Langsung bengong aja gitu kan. Langsung kayak baik-baik aja kayak nggak ada masalah sedikit pun. Udah. Terus dia bilang gini, kamu tunggu dulu ya, saya mau berburu. Kayak otak lu kemana sih? Gue udah jauh-jauh dari Palembang lo datang menemuin lo gitu ya, tapi lo nggak ada gitu kan. Nggak usah ada sikap lah saya. Ya udah tuh kata saya, ya udah saya pulang aja gitu kan. Dan besok ya udah tuh dia tetap berburu. Dan akhirnya besoknya kita jalan. Ya udah kita bahas emang kayak lebih ke bosen sih dia, bosen. Tapi menurut saya itu alibi kan, alibi. Alasan. Iya betul. Udah baik-baik aja dan saya pulang lagi tuh ke Palembang awal tahun. Jadi tahun baru di sana tuh Di sana. Iya. Pulang ke Palembang sedikit lah ya. Iya betul. Jadi pulang ke Palembang satu bulan sampai di Palembang baik-baik aja tuh, nggak lost kontak kan. Setelah 1 bulan dan akhirnya tetap sama. Lost kontak lagi berbulan-bulan. Saya ya mikirnya gini loh, saya sudah mungkin boleh dikasih minum dulu guys. Buat ini ya. Itu minuman lagi ada minum. Jadi saya ya. Jadi saya lebih sudah memperjuangkannya ya, sudah memperjuangkan jauh-jauh ke sana dan saya tidak dihargai. Ya dari situ saya mikir, ya udah. Saya memang cinta tapi udah lebih ke tahu diri aja lah, udahlah banyak ke cowok lain. Dan akhirnya saya ke Jakarta lagi tuh, ke Jakarta nemuin orang tua saya dan saya menemukan orang baru yang mengubah cara pikir saya dan cara pandang saya gitu. Jadi masuk ke circle baru. Tapi belum nggak jelas jadi lost kontak tuh sama yang lama. Iya yang lama. Dia nggak tahu statusnya lanjut atau enggak. Iya nggak tahu dan akhirnya saya ketemu orang baru dari apapun emang baik-baik banget gitu. Cara dia memperlakukan saya aja sangat baik gitu. Baik, ya. Dan akhirnya saya mikir kan sambil saya ingat. Jadi kesalahan si dia yang lama itu saya catat semua tuh di handphone. Ada catatan khusus ya? Iya, jadi saya mikir tuh, wah ini kesalahannya udah banyak banget, tidak menghargai saya banyak. Dan kenapa saya mempertahankan? Iya. Itu tanda tanya dong di otak saya. Jadi ya udah tuh saya bandingin, wah ini orang ada kok yang lebih dari dia tapi bisa menghargai saya. Iya. Kenapa dia yang gitu tapi tidak bisa menghargai saya sedikit pun kan? Dari situ saya udah mundur, saya nggak bisa sama kamu gitu. Dan saya juga sudah tahu kayak dia ngerokok kan, saya emang nggak suka. Kalau ngerokok nggak suka banget kan. Kalau emang ketahuan ya udah, balik aja gitu. Jadi kalau misalkan dia ketemu dengan circle baru ini sampai sekarang enggak. Jadi circle baru ini emang yang benar-benar cinta cinta pandang pertama. Yang selain lainnya itu cinta karena waktu gitu. Emang yang circle ini sampai sekarang nggak cinta sama dia. Masih belum bisa maafkan ya Pak? Ya lebih karena ketidakjelasan ya. Gitu. Jadi sampai sekarang maksudnya kan nggak lagi. Nggak tahu, saya juga bingung. Jadi nggak ada ini. Nggak ada komunikasi lagi sih sebenarnya. Tapi masih sayang. Tapi masih ada rasa gitu kan. Sama cak kakak kan ya. Ada yang curhat guys di belakang dulu ya dikit. Jadi tapi kalau untuk status saat ini memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi emang yang sebelumnya tadi udah break tuh, udah memutuskan untuk tidak sama-sama dan saya juga sudah mengikhlaskan dia. Lebih ke bodo amat lah dia mau ngapain kan? Iya. Bodo amat lah. Jadi untuk saat ini nggak ada status gitu? Sekarang sama yang circle iya, itu sampai sekarang nggak ada status. Baru ya? Enggak baru juga sih, udah lama. Jadi ceritanya itu panjang juga, nggak banyak banget sih kayak yang sebelumnya. Hampir sama kayak sebelumnya tadi. Enggak, beda. Beda banget. Yang nggak bisa dia lupain dari dia tuh apa? Dari segi dia memberikan harapan dan berikrar kepada saya. Janji. Tapi nggak ditepati. Belum. Tapi kan saat ini katanya nggak lagi berhubungan gitu. Iya. Jadi nggak ada kejelasan dari pihak sana gitu.
ini konteksnya baru-baru ini. So, kalau 2020 akhir. Berarti baru 1 bulan ya. Enggak. Belum sampai akhir ya? juga sih. Jadi terakhir saya chat dia itu 31 Oktober. Oh, udah lama. Bukan berakhir di Januari. Ada yang Januari ada. Oh, ada. Ada yang baru ini. Yang baru, yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir jadi nggak lagi. Enggak lagi gitu. Jadi memang kayaknya percintaan Gea ini memang lebih ke semuanya mau kenal semua Iya, ya. betul, berapa Endingnya nggak ada yang bertahan lama gitu. Iya betul. Jadi kita bisa pelajari aja Gea dari kesalahan Gea yang lama itu apa gitu kan, koreksi kan. Iya, Jadi koreksi, ya koreksi diri. salahnya itu di mana gitu kan. Jadi kalau misalkan Gea nih dapat circle yang baru lagi, jadi Gea bisa udah tahu nih harus Jadi yang diakui kalau gitu. untuk masalahnya skandal itu nggak mungkin terjadi overnight. Maksudnya orang tidak akan mengambil keputusan se ekstrim itu kalau nggak dapat turun yang terus menerus gitu Iya. kan. Jadi ya kita cukup koreksi diri. Iya. Mungkin juga kalau untuk kesalahan bukan 100% kesalahannya dia juga. Iya. Mungkin kan jadi mungkin dia juga mengimbangi ya. Iya. Mengimbangi jadi juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama gitu. Iya. Makanya guys, kalau buat kalian yang ada percintaan tuh memang sangat ribet ya. Masalah hati itu ribet banget ya. Perjalanan itu memang sangat ribet gitu. Jadi kita belum tentu menemukan seseorang yang benar-benar Iya. ya mencintai dengan seluruh hati apa mungkin kedepannya nih mungkin dia nanti aku doain ya atau yang lain boleh doain Amin. dia bisa dapat yang lebih baik lagi. Kakak. Iya. Jadi kan kalau ini masih muda juga kan jadi kalau saran dari saya nih dia fokus dulu aja buat karirnya saat ini. Jadi biar dia fokus dan biar studi dia juga selesai. Jadi dia bisa kerja di tempat yang bagus. Cowok mana sih yang nggak mau nanti buat teman-teman seperti itu sih sebenarnya tujuannya. Iya tujuannya. Jadi kalau misalkan buat motivasi buat semangat aja juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau buat nyakitin terus Nggak usah ya. Kasiannya di Gea-nya nantinya kan buat ini. Nah, jadi kalau buat sobat PGP nih kita bisa belajar dari Gea ya untuk sakit hatinya tuh berkata tuh bertubi-tubi gitu. Tapi dia bisa melewati circle yang tidak baik gitu. Nah, kalau boleh kasih sedikit nih tips dari Gea untuk sobat PGP. Jadi kan Gea untuk saat ini bisa keep stay sampai sekarang sampai kuat ya gitu ya. Apa sih tips-tipsnya buat Gea boleh sharing sama sobat-sobat PGP? Mungkin sobat PGP kita ini penonton setia kita ini mungkin ada yang sama kayak Gea gitu ya. Tipsnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sih. Oke, itu yang pertama terus ya juga melakukan kesibukan. Tiap hari itu harus sibuk tuh. Jadi biar pulang ke rumah itu tinggal capek tidur gitu. Tidur ya. Gitu. Jadi hilang kan. Pikiran yang nggak baik gitu. Bisa dengan hobi Kayak hobi badminton tadi ya. Iya. Itu aja mungkin. Gitu. Nah, itu aja guys tips-tips dari Gea. Jadi buat sobat PGP nih kalau misalkan memang punya masalah kayak yang dialami sama Gea, boleh ikutin tips dari Gea biar kalian tetap stay sampai sekarang kan, kuat sampai sekarang. Dan mungkin kalian bisa nemuin circle terbaru lagi gitu ya. Oke, kalau buat Gea nih kalau pribadi dari saya atau dari kru ini doain Gea biar dapat yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk saat ini mungkin fokuskan dulu aja buat studinya sampai selesai gitu ya. Nah, oke, gimana perasaannya? Lega? Plong ya? Emang plong sih. Emang udah plong. Dari PGP ini. Kalau boleh kasih ini sedikit nih untuk kami kru PGP di sini. Ya. Gimana perasaannya udah invitation di channel kita? Jelas makasih banget udah diundang di PGP ya. Bisa curcol nih ya, sedikit, biar melegakan perasaan juga biar lega. Sharing sedikit buat teman-teman yang jadi sekali motivasi. lagi ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalau untuk saat ini Gea lagi single ya. Jadi kalau buat teman-teman sobat PGP ini yang mau kenalan aja sih boleh nanti ada IG-nya langsung di sini ya. Tapi kalau diterimanya sih
Polpek. Oke, Pak Sobat PGP, sekian dulu podcast kita season 7 kali ini dengan bintang tamu kita yang pertama ya di luar dari member PGP yaitu Gea. Nih, jadi kalau buat kalian semua yang pengen sharing, yang pengen cerita dengan kita semua di sini di PGP Channel Official ini, boleh kalian DM IG kita atau juga kalian boleh komen di bawah ini. Atau buat kalian juga yang ada cerita menarik, boleh kita kulik di komen IG apa kalau misalkan memang baik kita bahas di podcast selanjutnya ya. Oke, buat teman-teman dan juga buat Gea, terima kasih udah invitation kita di sini, dan juga buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar, yang lagi sedang kerja ataupun aktivitas yang lainnya, jangan lupa kalian patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Dan juga satu lagi, jangan pakai hati. Nanti sakit. Betul. Oke, Mas Sobat PGP, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian komen apabila podcast kita ini menarik, dan juga kalian share sama ke semua teman-teman kalian. Oke, buat teman Sobat PGP, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat nonton di PGP Penting Gak Penting Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.